Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Tuhan memberikan kepada keluarga Victory Life Community, keluarganya, tema dalam 2026 sampai 2034, supaya keluarga kita ini mengerti bahwa inilah tahun-tahun di mana ada momen darurat bagi gereja Tuhan. Dan momen darurat itulah yang membuat kita cemas, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut. Tadi pagi begitu saya bangun, Roh Kudus bilang jangan pernah dengar berita, dengar firman dulu. Karena begitu saya buka tuh tulis bilang bulan April sekolah dari rumah. Bulan April. Langsung saya tutup cepat-cepat, Tuhan bilang dengar firman, jangan isi pikiranmu dengan pikiran-pikiran dunia. Karena apa? Momen darurat. Baik, hari ini kita akan belajar tentang mahkota duri, melawan pikiran yang sehat. Mahkota duri. Yesus tidak hanya disalibkan kaki dan tangannya saja, kita harus ingat itu, tetapi juga kepalanya. Dan di kepalanya ada mahkota duri. Saya coba mencari di Google, kira-kira memang Alkitab tidak jelaskan dengan pasti mahkota duri itu dibuat dari apa. Tapi saya coba-coba cari, kira-kira mahkota duri saat itu untuk kepala Yesus itu dibuat dari apa. Ternyata di situ diperkirakan terbuat dari antara 3 pohon. Salah satunya kurang tahu yang mana, tapi 3 pohon ini biasanya yang menjadi perkiraan, yaitu Sisyphus spina Christ. Ini kalau kita bilang pohon kom, tapi kom yang durinya panjang sekali. Ini ada di Yerusalem. Lalu yang kedua adalah pohon akasia. Bapak Ibu lihat durinya begitu tajam sekali. Itu juga ada di Timur Tengah. Lalu yang ketiga ada namanya gundelia. Gundelia juga pohon di Timur Tengah yang durinya juga tajam. Entah duri yang mana, tetapi kita lihat bahwa Yesus juga kepalanya ikut menyelamatkan kita. Bukan saja tangan dan kakinya. Dan ini bukan kebetulan. Sebab apa? Pertempuran besar dalam hidup ini terjadi dalam pikiran kita. Itulah sebabnya Yesus harus menaruh kepalanya untuk juga memakai mahkota duri supaya kita dapat diselamatkan. Jadi mahkota duri itu simbol dari pikiran kita yang terluka. Mahkota duri itu adalah penderitaan di pikiran. Mari Bapak Ibu kita lihat bersama-sama ayat di Kejadian 3 17 sampai 18. Lalu firman Tuhan kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah kita sama-sama lanjutkan, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat 18, semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Jadi dalam Kejadian 3 ayat 17-18 ini tersirat muncul kata duri. Artinya hasil dari dosa yang menyerang pikiran. Karena waktu ular tua atau iblis itu bicara sama Hawa, dia menawan pikiran Hawa untuk punya pikiran yang mau menjadi seperti Tuhan. Jadi dosa masuk pertama melalui pikiran. Itu yang menyebabkan kenapa ada mahkota duri di kepala Yesus. Mahkota duri di kepala Yesus ini adalah area di mana kita selalu berperang di dalam pikiran kita. Biasanya kita bilang saya tidak berharga.
saya tidak cantik, saya tidak mampu, saya tidak bisa berubah apalagi. Orang lain bisa berubah, saya tidak bisa berubah seperti Yesus. Apa bilang? Kita berubah dari kebaikan datang kepada kebaikan, dari kemuliaan datang kepada kemuliaan. Lalu yang paling kecewa lagi, saya tidak punya pengharapan. Itu pikiran-pikiran yang datang atas pikiran kita. Itulah sebabnya pikiran-pikiran mahkota duri ini yang masuk dalam pikiran kita menentukan kita. Matius 27 ayat 29 berkata, mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya atas kepalanya. Matius 27 ayat 29 sekali lagi, mereka menganyam mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Itu yang terjadi. Tadi saya sudah bilang ada 3 pohon, entah yang mana, tapi itu dia ambil, dianyam, dan itu bukan kebetulan Bapak Ibu. Itu sudah termasuk dalam rencana penebusan Kristus bagi kita. Bapak Ibu tahu sebelum dia disalibkan tangannya dan sebelum kakinya dipaku, sebelum dia naik di atas salib, apa yang dipakaikan dahulu? Mahkota duri. Jadi kepala kita yang ditebus dahulu, karena iblis menggoda Hawa itu masuk lewat pikiran kita. Tindakan-tindakan kita itu lahir dari pikiran kita. Emosi kita ditentukan dari apa yang kita berpikir. Setelah manusia jatuh dalam dosa, kita tahu bahwa tanah menjadi terkutuk. Apalagi hidup menjadi penuh kesukaran dan perjuangan. Apalagi muncul duri sebagai simbol nyata dari akibat dosa. Karena itu kita bisa simpulkan dari Kejadian 3 ayat 18 tadi bahwa kutuk akibat dosa itu terjadi di kepala kita atau lewat pikiran kita. Ada penderitaan dalam hidup kita, ada tekanan dan kesulitan yang harus kita hadapi sebagai manusia. Dan kita lihat sekarang air mulai makin sulit. Itu tekanan dan kesulitan. Masa kita kan tidak bisa minum minyak, walaupun minyak banyak, ya kan? Kita minum air. Kita lihat kesulitan-kesulitan yang terjadi. Itulah sebabnya anak Tuhan, umat Tuhan, kita harus memakaikan pikiran kita dengan pikiran Kristus yang sudah ditebus. Yakinlah bahwa firman itu tidak gagal dan firman itu tidak bisa digantikan dengan penemuan sains, penemuan ilmu apapun. Saya pelajari berbagai macam ilmu, saya juga rajin membaca. Di rumah saya banyak sekali buku. Buku ada di mana-mana. Bahkan ruang tamu kalau Bapak Ibu masuk langsung buku satu rak, karena memang saya suka baca. Bapak Ibu tahu, saya temukan tidak ada satu ilmu pun yang tidak datang dari firman. Semua ilmu itu datang dari firman. Karena itu mari kita pikirkan hal-hal yang indah, yang mulia, yang Kristus sudah bicara kepada kita. Ketika Yesus memakai mahkota duri, Matius 27 ayat 29, kita lihat di sana. Itu adalah gambaran dari duri yang kita sudah baca dalam Kejadian 3 tadi. Simbol dari kutuk yang dipindahkan dalam kepala Yesus. Jadi kita kalau berpikir bahwa kita kutuk, kita tidak bisa, tidak dapat dipulihkan, itu datang dari setan. Karena Tuhan telah memakai mahkota duri, dia sudah pikiran yang menyakiti kita, pikiran yang melukai kita, itu sudah ditanggung oleh Kristus. Yang ada sisa pikiran-pikiran yang indah, yang mulia, yang sedap harus ada dalam pikiran kita. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Tuhan, umat yang dicintai Tuhan, semak duri dan rumput duri yang dihasilkan bagi kita itu sudah dipindahkan di kepala Kristus. Yesus mengambil kutuk ini, Yesus mengambil penderitaan ini, Yesus mengambil tekanan atas diri kita kepada dirinya. Dan ketika duri itu ditempatkan di kepala Yesus, sekali lagi itu bukan kebetulan. Jadi jangan anggap enteng dengan ada salib lalu ada mahkota duri. Sebab mahkota duri pertama yang menjadi lambang penebusan bukan salib. Setelah itu baru salib.
Karena pikiran kita lah yang pertama dirasuk sebelum tindakan-tindakan perbuatan itu terjadi dalam hidup kita. Secara rohani Yesus sedang menanggung semua tentang pikiran, tekanan-tekanan dan kecemasan manusia dan pergumulan batin kita. Itulah sebabnya kenapa firman Tuhan bilang, renungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya kamu bertindak hati-hati sesuai apa yang diperintahkan kepadamu. Ada orang bilang begini sama saya, mungkin karena dia tahu saya pendeta. Dia bilang, enak pendeta dong nih, kotong kerja setengah mati baru nanti dong dia bilang di depan, bawa perpuluhan, bawa persembahan. Baru kotong ada kerja setengah mati, bawa kasih dong perpuluhan dan persembahan, baru bilang untuk Tuhan. Padahal dong ada pakai bele oto, dong ada pakai baju bagus. Tapi saya hanya diam saja, saya senyum. Karena bagi saya, mau percaya atau tidak itu tergantung dari pikiran kita. Ya, saudara percayalah, karena dari kita percaya baru kita alami. Pikiran kita yang membuat kita mengalami atau tidak itu dimulai dari pikiran, bukan tindakan. Jadi duri yang ada di kepala Yesus itu secara rohani Yesus sudah menanggung semuanya. Karena itu Yesaya 53 ayat 5 berkata, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Pegang pikiran kita, katakan, oleh bilur-bilur Yesus pikiran saya menjadi sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus pikiran saya menjadi sembuh. Saya menjadi sembuh. Karena Yesus tidak mati untuk dosa saja, tetapi untuk luka batin kita, termasuk pikiran kita yang penuh dengan tekanan, pikiran yang rusak. Sebab pikiran itu membentuk jiwa dan tekanan. Bapak Ibu, Amsal 23 ayat 7 berkata, seperti orang yang berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. Mari saya ajak kita berhenti sejenak. Lampu-lampu boleh diredupkan dan kita sama-sama merenungkan serta menyanyikan lagu ini bersama-sama. Lalu kita sendiri akan melihat apa luka atau pergumulan di pikiran kita. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Bukit Kalvari menjadi saksi pengorbanannya. Dia merintih menahan perih lambungnya yang ditusuk. Kepalanya bermahkota duri, darah suci basahi tubuhnya. Dia pun rela tanggung derita demi umatnya. Dengan darahnya dia sucikan dosa-dosa manusia. Beban derita yang ditanggungnya, semua demi umat manusia. Berbahagialah yang percaya walau tidak melihat
umat Tuhan, pikiran kita itu mempengaruhi jiwa kita. Makanya kenapa Tuhan bilang, untuk apa kamu memiliki dunia kalau kehilangan jiwa? Mahkota duri melambangkan jiwa kita telah ditebus oleh Tuhan. Jiwa melahirkan tindakan ke dalam karena di jiwa ada emosi. Dan tindakan-tindakan itu menjadi kebiasaan atau karakter yang menghasilkan hidup. Saya adalah apa yang saya pikirkan. Teori kognitif atau kognitif teori dari Beck, dia mengatakan bahwa perilaku mempengaruhi emosi. Pikiran mempengaruhi emosi dan perilaku, kata teori kognitif dari Beck. Kalau pikiran kita negatif, emosi negatif, maka tindakan juga negatif. Rational Emotive Behavior Therapy oleh Ellis, dia mengatakan, bukan kejadian yang merusak kita, tapi cara kita berpikir tentang kejadian itu yang merusak kita. Apa yang kita pikirkan akan membentuk siapa kita. Sains baru saja menemukan, atau teori-teori ini saja baru ditemukan, tapi Yesus sudah mengerjakan itu bagi kita. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang hebat, luar biasa, dahsyat. Dia hebat dan dia layak. Tidak ada satu teori apapun di bawah langit yang dipelajari oleh manusia yang tidak berasal dari karya Tuhan. Karena itu Yesus, poin yang kedua, menukar pikiran penuh kutuk dengan pikiran yang dipulihkan. Dia sudah mengambil kutuk dari pikiran kita. Pikiran kita tuh yang membuat kita diberkati atau dikutuk, itu dari pikiran kita. Dan ingat, kita bukan umat yang dikutuk, kita umat yang diberkati. Karena pikiran itu sudah ditebus. Iblis hanya datang mencuri, membunuh, dan akhirnya dia membinasakan. Mencuri apa? Mencuri pikiran kita yang benar sesuai firman. Kenapa? Karena kita melihat firman, lalu kita melihat kejadian, itu tidak sama. Seolah-olah ini tidak benar. Makanya tadi lagu itu berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kita harus percaya Bapak Ibu. Percaya hidup kita ini bukan milik kita, milik Tuhan. Apa yang ada pada kita semuanya milik Tuhan. Bukan milik kita. Kita hanya pinjam, loh nafas aja pinjam. Tidak ada. Kita tidak punya apa-apa di bawah langit ini. Yesus sudah menanggungnya karena Galatia 3 ayat 13 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi pikiran kita yang menghukum kita atau Taurat yang menghukum kita dalam pikiran kita, ketakutan akan masa depan anak-anak, takut anak-anak salah, takut ini, takut itu, takut macam-macam, takut tiba-tiba duduk, tiba-tiba meninggal, takut tidur dengan suami atau istri, tiba-tiba bangun pagi suami tidak bangun lagi atau istri tidak bangun lagi, apalagi tekanan-tekanan dalam hidup ini, takut apalagi, takut kalau kita tidak bisa bayar uang sekolah anak-anak, takut kalau kita tidak punya uang, tiba-tiba sakit mau pergi dokter tidak ada uang, apa saja. Ingat, Yesus sudah menebus pikiran-pikiran itu. Rubah itu dengan memikirkan pikiran Kristus, bahwa Allahku mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Pikirkan itu. Sekarang kita mesti tukar dengan pikiran damai sejahtera. Damai sejahtera dari Allah dalam Kristus Yesus memenuhi hati dan pikiranku. Itu kata Alkitab. Kita mesti mempunyai kebebasan dan pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Jangan kita takut akan hidup ini, akan apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita minum, apalagi berita-berita hari ini penuh ketakutan. Makanya saudara begitu buka lalu ada TikTok punya berita apa, lebih tutup. Langsung baca bacaan pagi. Isi pikiran kita dahulu dengan penebusan Kristus.
supaya pikiran kita itu mempengaruhi tindakan kita hari itu. Sebab kalau tidak, kita tidak berjalan di dalam terang Tuhan. Kita lihat bahwa secara ilmiah penelitian modern dalam neuroscience itu ditemukan bahwa pikiran itu dapat dibentuk ulang atau neuroplasticity. Betul ya Dr. Resti dan Dr. Catherine dan dokter yang lain. Katanya pikiran itu bisa dibentuk ulang, itu secara ilmiah. Kebiasaan berpikir positif dapat menurunkan stres, meningkatkan kesehatan mental, dan mengubah perilaku. Itu kata ilmu secara ilmiah. Padahal itu sudah Yesus lakukan. Lalu mereka menjadikan itu ilmu. Jadi kita harus percaya firman itu lebih dari ilmu manapun di bawah langit ini. Saya ingat sekali pengkhotbah 5 kemarin training guru-guru sekolah tunas bangsa, saya bilang di bawah langit ini tidak ada yang baru. Jadi ada deep learning, fasting learning, apa saja itu tidak ada yang baru. Karena pengkhotbah 5 itu bilang begini, di bawah langit ini tidak ada yang baru. Yang sudah ada itu sudah lama ada. Bahkan dikatakan Tuhan mencari sesuatu yang sudah lama untuk ada hari ini. Jadi kita menemukan hal ini hari ini, kita bilang baru, teknologi baru, semua canggih. Padahal itu sudah ada. Saya percaya firman. Kita punya zaman, ini yang baru ketemu. Jadi jangan stres dengan pendidikan yang mulai rubah sana sini, rubah sini. Sekarang saya tanya guru-guru, 1 tambah 1 yang mau ketemu nenek-nenek, berapa jumlahnya? Mereka bilang 2. Nah sekarang kau ajar anak-anak berapa jumlahnya? 1 tambah 1, 2. Berarti tidak ada yang baru toh? Jadi tidak usah stres, santai saja. Temukan saja metode-metode yang menarik untuk anak-anak belajar sambil bermain. Anak-anak SMA temukan saja metode-metode yang menarik untuk mereka melakukan penelitian-penelitian baru. Karena anak yang diajarkan firman, mereka akan menemukan hal-hal baru. Itulah sebabnya secara ilmiah ilmu bilang begitu. Tapi firman Tuhan sudah lebih dahulu mengajarkan apa yang sains baru temukan. Kita setuju Bapak Ibu? Kita harus setuju itu sebagai orang-orang yang beriman dalam Tuhan. Kita mestinya bangga punya Tuhan Yesus. Tidak bisa ditukar oleh apapun. Kemarin kami berkunjung di salah satu jemaat yang hebat luar biasa, perempuan tangguh. Dia berkata bahwa harta satu-satu yang saya miliki itu Kristus. Dan saya tidak menukar apapun. Ibu itu luar biasa Bapak Ibu. Sudah belasan tahun dia membuat koperasi pribadi untuk orang-orang yang dia bantu. Bayangkan orang pinjam uang 10 juta dia tawar. Bunga mau 1%, 2%, 3%, silahkan pilih sendiri. Saya juga baru dengar, saya bilang, wih luar biasa. Saya pergi kasih sekolah, saya punya gelang, saya bilang karena anak perlu kuliah nih, wih dia bunga banyak sampai aduh. Tapi ini ibu sudah belasan tahun Bapak Ibu. Dia di dalam jemaat, dia setia, dia selalu berdoa. Dia memberi luar biasa dalam jemaat ini. Dia tidak menikah, dia hebat dan dia luar biasa. Bayangkan kemarin orang datang pinjam 10 juta, dia bilang tawar, mau yang berapa persen? 1, 2, 3. Tapi dia mama, rata-rata dong hanya mau 1%. Tidak apa-apa, tapi saya bilang tidak boleh lebih dari 10 bulan ya. Saya bilang itu sama dengan Bapak John bilang, silakan pinjam tapi jangan lupa kasih kembali. Kenapa? Karena pikirannya tahu, dia sudah diperbaharui pikirannya. Nah kita percaya bahwa firman Tuhan yang sudah lebih dahulu mengajarkan kita, bukan pengetahuan. Poin yang ketiga, dalam Kristus kita menerima pikiran yang baru dan sehat. Ini terjadi dalam pertukaran ilahi. Yesus menerima pikiran yang tersiksa, dan kita menerima pikiran yang dipulihkan. Ingat Bapak Ibu, kita sudah memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16 berkata, sebab siapakah, mari kita baca sama-sama, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi bayangkan. Saat teduh kemarin berbicara tentang Musa memiliki pikiran Tuhan. Makanya Musa menasihati Tuhan.
Tuhan bilang pokoknya Musa beta kasih tinggal lu deh, lu keturunan yang hidup yang lain, beta kasih mati semua ini bangsa ini keras kepala. Tapi karena Musa mengetahui pikiran Tuhan, Musa bilang jangan Tuhan, jangan begitu. Kalau tidak nanti hapus saja nama saya di buku kehidupan. Karena nanti mereka bilang Allahnya tidak sanggup memimpin mereka sehingga sampai di padang gurun dia kasih mati semua. Akhirnya Tuhan menarik kutukan itu. Saudara, kalau kita memiliki pikiran Kristus, lobby saja. Kita bisa merubah kehendak Tuhan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Asal itu untuk kepentingan jiwa-jiwa, bukan untuk kepentingan kita. Itulah sebabnya kita juga memiliki pikiran Kristus. Boleh kita katakan, saya memiliki pikiran Kristus. Ini adalah identitas rohani kita. Bukan tujuan, tetapi identitas rohani saya adalah memiliki pikiran Kristus. Kalau saya anak Tuhan, saya orang benar, maka saya memiliki pikiran Kristus. Itu saja. Tidak ada yang lain. Saya memiliki pikiran Kristus, tidak ada yang lain. Karena kita dimampukan berpikir seperti Kristus, melihat dari sudut pandang Tuhan dan tidak dikuasai roh ketakutan yang dari dunia ini. Sebab pikiran Tuhan itu Tuhan sendiri. Tuhan selalu berpikiran kemenangan dalam setiap area kehidupan kita anak-anaknya. Tidak pernah dia berpikiran kalah. Apalagi kalau kita hadapi maaf, ayah kita meninggal, pasti kita sudah bilang, wih dong Susan jadi doi lah. Ibu kita meninggal, seperti anak saya Jeffrey, kalau ada nenek-nenek yang meninggal atau mama-mama, ya satu kali dia pergi tante saya, dia pikir itu tante meninggal karena dong kasih anak-anak dong kasih baliho tulis di situ selamat ulang tahun, tapi kan dia tidak tahu kalau itu ulang tahun, dia lihat saja kalau baliho itu artinya meninggal. Jadi kita belum masuk pintu, belum masuk picium tante, dia sudah di muka pintu menangis pegang mama soalnya ada masa bubur lah. Kasihan bapak bangun cari di mana anak-anak dong bisa sekolah soalnya seterika lah. Bebe Jeffrey, ini bukan orang meninggal, tapi dia tetap menangis. Bepi masuk, Bepi bilang tante itu kenapa tuh anak dong kasih baliho, kasih bunga uang ke, itu anak ada menangis. Ya, jadi kita pasti punya pikiran begitu. Jeffrey ada punya pikiran begitu kan? Sedih, tertekan, rasa hidup ini tidak punya pengharapan. Padahal Tuhan bilang, aku Bapa yang kekal. Aku Allah yang perkasa. Aku penasehat ajaib. Dan aku Raja Damai. Berarti 4 kehidupan manusia semuanya kita miliki. Saya miliki. Amin. Pikiran Tuhan itu adalah pikiran yang menciptakan solusi, bukan persoalan baru. Jadi kita harus tahu bahwa setiap kali kita punya masalah, kita tidak lihat masalahnya, kita lihat Tuhan yang besar, yang punya solusi bagi kita. Sebab tidak ada masalah di bawah langit ini yang tidak terpecahkan. Apa saja terpecahkan, asal kita percaya sungguh-sungguh. Bapak Ibu, coba kita bayangkan seorang pengemudi dengan mobil yang sangat canggih. Di dalamnya ada GPS. GPS itu terbaru, akurat, cepat. Ya. Tapi tujuannya salah. GPS itu singkatan dari Global Positioning System. Salah. Kenapa? Karena sebelum GPS itu berjalan, kita harus sudah setting mau arahnya kemana. Tidak bisa kita tidak setting, kita setting dulu arahnya mau kemana. Jadi masalahnya kita terputar-putar, kita tidak sampai tujuan, bukan GPS-nya. Tetapi waktu kita masukkan settingnya itu salah. Sama, kenapa kita berputar-putar dengan masalah kita? Karena pikiran kita sudah salah lebih dahulu. Pikiran kita sudah penuh dengan penghakiman lebih dahulu. Pikiran kita sudah penuh dengan luka lebih dahulu. Kalau pikiran kita disetting dengan benar firman Tuhan, percayalah, pikiran iblis boleh datang ganggu pikiran kita, tapi kemenangan ada milik kita. Karena itu, mari kita taat dengan memasukkan firman. Karena hidup di era teknologi sekarang, Bapak Ibu, mau kasih persembahan tak kujus berubah menjadi pesanan.
Tiap hari saya tengtong, ini apa dong nih? Sonde ini pesanan. Pesanan apa nih? Ada lihat di TikTok. Mati. Beli inilah, beli itulah. Itu teknologi sekarang begitu. Jadi mau atur yang lain, sulia ini mata sudah menggoda, pikiran langsung bilang, wah itu bagus tuh. Lu sonde capek, Lisa. Lu sisa taruh saja dia masak sendiri padahal omong kosong. Karena itu kita perlu pikiran Kristus. Amin. Tanpa pikiran Kristus kita tidak bisa. Manusia bisa mengejar hal-hal yang salah, yang berlawanan dengan firman Tuhan. Atau berlawanan dengan pikiran Kristus. Tapi kalau kita punya pikiran Kristus, pasti kita dibenarkan. Kita lihat bahwa zaman ini ada perempuan atau laki-laki itu sebagai robot AI yang memberi kepuasan seks bagi suami istri. Bayangkan saja, itu hubungan semu Bapak Ibu. Di mana robot AI bisa di set up supaya bisa ikut mau sang pemiliknya. Tidak marah-marah. Tidak bisa marah. Dan salah ikut maunya sang pemilik tidak bisa. Pokoknya sempurna. Nah kalau istri mau sempurna atau suami mau sempurna itu dia robot. Bukan manusia. Jadi mulai sekarang tak usah bertengkar leh. Tak usah marah-marah leh, oke? Karena tidak ada yang sempurna. Kita punya nilai kebenaran, talenta, selera yang berbeda. Karena itu mari kita sama-sama saling mengerti. Jangan seperti robot AI. Ya, karena mereka sudah diciptakan supaya mereka tidak bisa melawan sang pemilik, namun mereka melawan firman Tuhan. Tuhan kasih kita emosi yang negatif itu sudah diganti dengan positif karena mahkota duri di kepalanya. Teknologi mempercepat perjalanan, tapi pikiran Kristus menentukan tujuan. Kita boleh punya teknologi yang membenarkan kita, tetapi Kristus satu-satunya adalah jalan kebenaran dan hidup. Tanpa pikiran Kristus kita bisa menjadi generasi yang pintar, tapi tidak bijaksana. Kita boleh pintar tapi tidak bijaksana. Bijaksana itu dapat dari hikmat, dan hikmat itu dapat dari takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu sama dengan membenci dosa. Jadi orang yang punya hikmat dia membenci dosa, dosa suap, dosa penipuan, dan lain-lain sebagainya. Tanpa pikiran Kristus, kita tidak bisa bijaksana, cepat tapi tidak benar, dan maju tapi kehilangan arah hidup. Itulah Bapak Ibu, jangan kita upgrade teknologi aja. Ikut model, ini sudah Apple nomor berapa, kita mau ikut. Ini sudah apa nih, Samsung S berapa, S40 kok, S60 kok, S berapa. Wah, pokoknya upgrade terus, ya. Tetapi mari kita upgrade pikiran kita dengan pikiran Kristus. Karena arah hidup lebih penting daripada kecepatan hidup. Jangan cari-cari mau yang cepat-cepat saja Bapak Ibu, tapi mari kita sungguh-sungguh melihat bahwa tujuan hidup kita, arah hidup kita itu lebih penting dari percepatan. Karena itu mari kita mengubah pikiran kita. Yang keempat, dengan apa? Isi pikiran dengan firman Tuhan. Roma 12 ayat 2. Ganti pikiran lama dengan pikiran kebenaran. Mari kita baca bersama-sama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang kedua, kita harus tangkap dan uji pikiran. Tangkap dan uji apakah ini pikiran Tuhan atau pikiran pengetahuan atau pikiran dari mana. Tanya di 2 Korintus 10 ayat 5 kita baca bersama-sama. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi kita harus tanya,
apakah ini pikiran benar? Sebab itu beda-beda tipis dengan keinginan. Apakah ini pikiran dari Tuhan atau pikiran dari saya? Yang ketiga, bagaimana kita mengubah pikiran kita? Latih pikiran kita setiap hari. Jangan saja latih otot kita setiap hari supaya tidak kendur muka, supaya tidak kendur badan. Olahraga tuh lancar manis. Pergi gym tuh tidak pernah terlambat. Tapi pertanyaannya, pikiran kita dilatih tidak? Karena ingat, hidup kita itu diarahkan lewat pikiran kita. Jadi biar kita sudah tua keriput, tapi kalau kita bilang kita tetap cantik dan kuat, kita tetap cantik dan kuat. Ya, walaupun rajin gym, perut mau turun rata kemanapun. Tapi kalau pikiran kita tidak benar, pasti tindakan kita juga tidak baik. Jadi latih Filipi 4 ayat 8, mari kita baca sama-sama. Bapak Ibu, kuat karena iman timbul dari pendengaran suara kita sendiri. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, dan semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi kita mesti disiplin berpikir dengan benar. Renungkan firman. Dan ingat, kalau begitu ada masalah, ingat itu firman yang tadi kita renungkan. Itu artinya latih pikiran. Yang terakhir, jaga hati dan lingkungan kita. Karena lingkungan kita mempengaruhi pola kita berpikir. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati itu adalah pikiran. Ingat Bapak Ibu, lingkungan kita itu menentukan keberadaan kita. Jadi kita tidak ada di komunitas yang asal-asalan. Kita punya komunitas mana membentuk pikiran kita. Apa yang kita lihat dan dengar itu mempengaruhi pikiran kita. Jadi kalau kita lihat yang baik, kita dengar yang baik, itu mempengaruhi. Tapi kalau kita lihat yang susah, kita lihat yang salah, itu juga mempengaruhi. Itulah sebabnya mari kita serahkan beban pikiran kita hari ini kepada Kristus. Komitmen kita untuk memperbarui pikiran kita setiap hari. Dan mari saya ajak kita deklarasi bersama-sama. Oke, mari kita deklarasi bersama-sama. 1, 2, 3. Saya tidak lagi dikuasai ketakutan. Saya memiliki pikiran Kristus. Pikiran saya dipenuhi damai sejahtera Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ini bukan sekedar doa, tapi ini perubahan identitas. Hari ini Tuhan tidak hanya mau menyentuh tubuh kita, tapi Dia mau memulihkan pikiran kita. Karena ketika pikiran kita dipulihkan, hidup kita akan diarahkan kembali.